semoga tidaklah kita keluar daripada surau ini kecuali Allah turunkan atas kita rahmatnya, maghfirahnya, hidayah dan inayahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang telah banyak sekali memberikan kepada kita nikmat. Dan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah mampu dan bisa berkumpul di ruangan surau ini demi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam jangan sampai lupa kita ucapkan. Kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada para pengikut beliau hingga akhir zaman. Jemaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita membahas tentang ilmu, mau dia ilmu agama ataupun non agama, fisika, matematika, biologi, astronomi, semuanya, maka selama dia disebut dengan ilmu, selama ini hal disandarkan dengan nama ilmu, maka tidaklah dia bersifat kecuali dengan sifat kemuliaan dan kebermanfaatan. Kenapa? Karena sesungguhnya hakikat ilmu itu tidaklah ia bersumber kecuali daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ilmu, agamakah dia, non agamakah dia, semuanya sungguh itu bersumber daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah dia tetapkan dalam Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia Allah subhanahu wa ta'ala, dialah Tuhan yang mengajarkan kepada manusia segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Maka di akhirat, ilmu maupun dia agama ataupun non agama tidaklah bersifat kecuali bersifat dengan kemuliaan, tidaklah bersifat kecuali dengan sifat kebermanfaatan bagi orang yang mengkaji dan bagi orang yang memperdalaminya. Terlebih kemudian ilmu itu Allah tunjukkan di dalam Al-Quran. Allah sendiri membimbing Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengajarkan kepada Nabi kita untuk selalu dan senantiasa berdoa meminta ilmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qul rabbi zidni ilma. Ya Muhammad, katakanlah, ya Muhammad, berdoalah engkau, katakan, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku, wahai Tuhanku, perbanyaklah ilmuku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mengajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi dalil bahwasanya kemuliaan ilmu itu tidaklah bisa kita gugat, tidaklah bisa kita bohongi. Nah, kita sudah mengetahui bahwasanya ilmu semua itu mulia, ilmu semua itu bermanfaat, tetapi di antara ilmu-ilmu tersebut ada suatu ilmu yang menonjol, ada suatu ilmu yang memiliki kemuliaan di atas kemuliaan. Apa itu? Yaitu ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kok bisa ilmu agama Allah lebih mulia daripada ilmu-ilmu yang lain? Sedangkan sama sumbernya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena selain ilmu agama itu kita pakai untuk mengarungi saluran kehidupan, tetapi tidak bisa kita pakai untuk kelak nanti bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ilmu agama, dia selain menjadi bekal kita di dunia, bekal kita untuk mengarungi lautan kehidupan, pun juga ilmu agama nanti terpakai dan dipakai untuk bekal kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala, untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah. Itulah yang menjadikan ilmu agama semulia-mulianya ilmu, seperti pentingnya ilmu mengalahkan ilmu-ilmu yang lain. Terlebih lagi
menjadi suatu kemuliaan daripada ilmu agama, menjadi suatu kepentingan yang membuat ilmu agama itu penting. Ketika kita membahas dunia, ketika kita membahas rezeki dan harta, itu Allah berikan dunia itu kepada orang yang ia cintai, pun begitu juga kepada orang yang dia tidak cintai. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Inna dunya yu'tiha Allahu man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad, dunia itu Allah berikan kepada mereka yang Allah cintai, pun begitu juga kepada orang yang tidak Allah cintai. Maka jangan heran Bapak Ibu sekalian, banyak orang di luar sana kaya tetapi tidak salat, kaya tetapi tidak zakat, kaya tapi tidak puasa, kaya tapi hasil korupsi, kaya tapi hasil mencuri, kaya tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh dunia itu Allah berikan kepada mereka yang Allah cintai, dan Allah juga berikan kepada orang yang tidak dia cintai. Tetapi ketika kita membahas ilmu agama, ketika kita berbicara tentang ilmu agama, maka kata Nabi Muhammad, la yu'tillahu ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Adapun ilmu agama, kata Nabi Muhammad, tidaklah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai, kecuali kepada hamba yang ia sayangi daripada hamba-hamba yang beruntung. Jadi kalau ilmu agama itu tidak Allah berikan kepada sembarang orang, tidak Allah berikan kepada orang sembarangan, Allah berikan hanya kepada orang-orang yang ia cintai. Kenapa demikian? Dunia dan seisinya Allah berikan kepada orang yang ia cintai dan orang tidak ia cintai, tetapi ilmu agama hanya ia berikan kepada orang yang ia cintai. Karena ilmu agama adalah kunci bagi orang yang memegangnya bisa sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Dan Allah tidak mau memberikan kunci ini ke sembarang orang. Allah hanya mau memberikan kunci kesuksesan dunia dan akhirat ini hanya untuk orang yang dia cintai. Dengan ilmu matematika, dengan ilmu kedokteran, dengan ilmu politik, orang bisa sukses di dunia, tapi belum tentu sukses di akhirat. Tapi dengan ilmu agama, orang bisa sukses di dunia, pun begitu juga bisa sukses di akhirat. Maka tidak Allah berikan ini ilmu kecuali pada orang-orang yang ia cintai. Maka beruntunglah untuk kita semua, beruntunglah untuk Bapak Ibu sekalian yang masih Allah mudahkan kakinya untuk melangkah ke majelis taklim, yang masih Allah berikan hidayah untuk duduk bersama di majelis taklim. Apalagi di subuh hari ini yang orang masih tersepuh masih tidur. Tapi Bapak Ibu sekalian mau datang subuh-subuh hari dingin untuk mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu bukti, salah satu ciri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyayangi Bapak Ibu sekalian. Cuma yang namanya hidup itu tak terlepas daripada godaan. Kita itu mempunyai musuh mutlak. Kita itu Bapak Ibu sekalian mempunyai musuh abadi di dunia, yaitu setan dan anak piana, iblis dan tentara, yang mana mereka tak bakalan ridho kita mendapatkan karunia cinta Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak bakalan ridho. Maka jangan heran Bapak Ibu sekalian, tak suatu hari timbul perasaan tak mau datang ke majelis taklim. Ada alasan capek, alasan bosan, alasan ini, alasan itu. Karena itu sungguh godaan daripada iblis, godaan daripada syaitan. Jangankan kita masih hidup di dunia, kita sakratul maut saja, itu iblis dan setan masih datang menghampiri kita sebagaimana yang terjadi kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Jangankan kita masih segar bugar, kita dalam keadaan sakratul maut saja, iblis dan setan masih datang menggoda kita. Maka ketika datang, keadaan kita malas, keadaan kita tidak mau datang ke majelis taklim,
Jangan sampai kita ikuti lawan, karena sungguh ini godaan dari setan yang mau menarik kita dari cintanya Allah, yang mau menarik kita dari kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga Allah memberikan kita istiqomah untuk selalu dan senantiasa datang ke majelis taklim. Setelah kita mengetahui sedikit daripada kemuliaan ilmu agama, maka kita harus juga mengetahui apa sih hukum ilmu agama, hukum menuntut ilmu agama. Apakah wajib? Apakah sunnah? Apakah mubah? Jawabannya, hukum daripada mengkaji ilmu agama itu adalah wajib. Sebagaimana dalil daripada sabda Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa fi riwayah muslimatin. Menuntut ilmu itu, kata Nabi Muhammad, wajib hukumnya, fardun bagi setiap muslim dan juga bagi setiap muslimah. Maka dari hadis ini saja sudah jelas bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Cuman kalau kita hanya bersandar dengan tekstual hadis, kalau kita hanya bersandar dengan nas hadis, maka yang makna yang kita dapatkan hanya ini. Sedangkan hadis itu mempunyai makna kontekstual. Hadis itu mempunyai makna tersirat, bukan hanya makna tersurat. Dan kalau kita kaji makna tersurat, makna tersirat dan makna kontekstual daripada hadis ini, maka kita akan mendapatkan dua hal. Pertama, bahwasanya tidak ada yang namanya terlambat untuk belajar ilmu agama. Karena lafaz muslim dan lafaz muslimah itu bisa dipakaikan untuk segala umur. Selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudahkah dia, dewasakah dia, lanjut usiakah dia, maka semuanya bisa kita sandarkan kepada dia dengan nama muslim, yang menunjukkan bahwasanya walaupun misal kata waktu remaja tidak ia habiskan waktunya untuk belajar ilmu agama, karena waktu itu dia belum merasakan pentingnya ilmu agama. Tetapi ketika dia sedang berkeluarga, ketika dia sudah mempunyai anak, sudah mempunyai cucu bahkan cicit, baru dia paham pentingnya ilmu agama, baru dia tahu bagaimana keadaan agama. Maka jangan sampai dia katakan, maka jangan sampai terlintas di hati dia, oh aku dah tentu dah mampu dah belajar ilmu agama, otak aku dah tentu dah bisa memahami apa yang satu dah mampu. Jangan, karena dalam belajar ilmu agama itu tidak ada batasan waktu. Dalam belajar ilmu agama itu tidak ada yang namanya terlambat. Selama Allah berikan kita hidayah untuk belajar, selama Allah berikan kita hidayah untuk datang ke majelis taklim, maka satu yang kita ingat, terus datang karena tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu agama. Maka kita patut bangga. Kita patut bangga untuk orang-orang tua kita yang mereka masya Allah walaupun sudah tua tapi masih semangat untuk menimba ilmu, masih semangat untuk pergi ke majelis taklim, yang mana ini yang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW tadi. Dan kita juga harus memberikan ini motivasi mereka yang masih berlanjut usia, masih mau datang ke majelis taklim semua hari, apalagi kita yang mana itu harus menjadi motivasi kita yang muda untuk lebih giat lagi, untuk lebih semangat lagi untuk ilmu agama. Selain daripada kita wajib untuk menuntut ilmu agama, Bapak Ibu sekalian, kita juga wajib mempunyai kewajiban yang lain, yaitu mengajarkannya terlebih.
ketika kita berstatus sebagai orang tua, berstatus sebagai orang yang Allah amanahkan kepada kita anak, Allah berikan kepada kita dua hati, maka kita juga memiliki kewajiban untuk mengajarkan anak kita ilmu agama. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya sabda Nabi Muhammad SAW, "Muru auladakum bis-shalah lis-sab'a." Perintahkanlah anak-anak kalian, kata Nabi Muhammad, suruhlah anak-anak kalian itu untuk sholat ketika umurnya 7 tahun. Nah, Nabi Muhammad sendiri memerintahkan kita untuk menyuruh anak kita sholat di umur 7 tahun. Yang mana perintah ini juga memiliki sisipan perintah lain, yaitu perintah untuk mengajar anak itu sholat. Karena mustahil kita menyuruh anak itu hal yang mereka tidak tahu. Kita bilang nak sholat, udah masuk waktu maghrib. Sedangkan anak kita tidak tahu sholat itu apa, sholat itu apa, makanan itu sholat, hal-hal yang menyenangkan itu sholat. Maka sebelum kita menyuruh anak itu sholat, kita ajarkan dulu kepada mereka apa itu sholat. Maka Imam Syafi'i itu menjelaskan bahwasanya dua tanggungan orang tua kepada anak, dua kewajiban orang tua kepada anak, yaitu mendidik dia, mengajarkan dia dengan dua bab, yaitu babul taharah sama bab sholat, kata Imam Syafi'i. Wajib orang tua mengajarkan dua ini pada anaknya, bab taharah sama bab sholat. Bab taharah di sini maksudnya adalah cara bersuci. Kita ajarkan kepada anak kita cara istinja yang betul, cara masuk elak yang betul, masuk kencing yang betul. Kita ajarkan kepada anak kita cara wudhu yang benar. Kita ajarkan kepada anak kita sholat yang benar beserta apa yang dibaca di dalam sholat. Maka kata Imam Syafi'i, wajib bagi orang tua untuk mengajarkan anaknya sholat. Maka di sini orang tua itu masuk tiga golongan. Pertama, golongan orang tua yang mereka semasa waktu remaja tidak belajar ilmu agama, tidak memiliki kapasitas untuk mengajarkan anaknya agama. Ini golongan pertama. Maka dia tidak bisa mengajarkan kepada anaknya ilmu agama. Yang kedua, orang tua dia suatu muda belajar ilmu agama, dia mempunyai kapasitas untuk mengajarkan anaknya ilmu agama, tetapi ia tidak bisa atau tidak mempunyai waktu untuk mengajarkan agama, entah sama sebab dia kerja di jauh, ya kerja di penerbang, kerja di PT lain, atau kerja di luar pulau, yang membuat diri dia tidak sempat untuk belajar ilmu agama. Maka Allah tetap memberikan apa namanya kewajiban untuk belajar ilmu agama kepada orang tua ini. Maka solusi bagi mereka ini apa sebenarnya? Yang mereka ini mau mengajarkan agama tapi tidak mampu dan tidak bisa untuk mengajarkan agama, maka solusinya adalah dengan memasukkan anak yang pondok pesantren. Maka di sini baru timbul pentingnya pondok pesantren dalam kehidupan kita. Baru timbul bagaimana peran pondok pesantren, sentralnya pondok pesantren dalam kehidupan kita. Karena dengan kita memasukkan anak kita ke dalam pondok pesantren, pertama telah gugur atas kita kewajiban untuk mengajarkan mereka ilmu agama. Kedua, anak kita di pondok pesantren itu diajarkan, dan di pondok pesantren itu diajarkan akhlak, diajarkan ilmu agama. Selain mereka diajarkan, mereka juga disuruh untuk praktek ilmu agama. Nah, jadi inilah baru timbul yang namanya peran penting daripada pondok pesantren itu, Bapak Ibu sekalian. Cuma untuk sekarang
minat daripada orang tua memasukkan anaknya ke pondok pesantren itu makin lama makin sedikit. Makin lama makin sedikit orang tua yang mau memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Beberapa hari yang lalu datang Kiai Madani ke desa kami, Desa Harapan Mulia, untuk mengisi menjadi pemateri daripada harlah Majelis Sifa'ul Qalbi yang dibina oleh guru kita Al-Hasan, yang mana beliau menjadi pemateri. Beliau sampaikan bahwasanya sesuai data yang ada, sesuai data yang beliau kumpulkan, bahwasanya makin turun menurun minat daripada orang tua untuk masukkan anaknya ke pondok pesantren. Makin sedikit, bahkan kata beliau di Ketapang itu ada yang pondok tahun ini hanya menerima 1 santri saja. Saking sedikitnya minat orang tua untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Dan beliau juga menjelaskan beberapa hal. Beliau juga menjelaskan alasan-alasan yang membuat orang tua itu tidak mau masukkan anak ke pondok pesantren. Mau alasan yang dibuat oleh pemenang ataupun alasan yang beliau bisa sendiri, beliau cari sendiri. Nah, adapun saya sebagai orang yang sudah mengenyam pendidikan pondok dan sudah sedikit masuk ke masyarakat, maka kalau saya lihat alasan orang yang tidak mau memasukkan anaknya itu adalah mereka beranggapan bahwasanya pondok itu hanya di ustaz saja. Untuk apa kau pondok hanya di ustaz edisi dah ada, sikit lagi, sikit lagi dah ada. Walaupun ada yang kaya, tapi mayoritas miskin bahasanya itu. Tapi soal itu memang, bagus kalau dari PT ini, bagus kalau dari pegawai 4 juta tunjangan dulu. Bagus kalau dia kerja penerbang 4 juta belum kerja dulu. Kebagus kalau ini mereka mengira bahwasanya masa pondok itu hanya bisa jadi ustaz. Masuk pondok itu tujuannya untuk jadi ustaz, padahal bukan. Fungsi utama dari pondok itu dibangun. Fungsi utama dari pondok itu didirikan itu bukan mencetakkan ustaz, bukan. Maka guru kami Al-Hasan dia sering memberikan wejangan, sering memberikan nasihat. Ketika kita masuk pondok, ketika kita belajar majlis taklim, niatnya bukan untuk jadi ustaz, tapi niatnya untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran Bapak Ibu sekalian, di pondok itu yang keluar daripada alumni itu banyak dari orang-orang dokter, banyak dari polisi, banyak dari tentara, banyak dari pengusaha. Karena memang pondok itu fungsi utamanya itu adalah mencerdaskan bangsa, mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan Quran dan Sunnah, ijma dan qiyas. Inilah fungsi utama daripada pondok itu, membuat anak-anak kita cerdas dunia dan akhirat. Dunia mereka tinggal, akhirat pun begitu juga. Maka jangan heran pondok itu, keluaran pondok itu banyak yang jadi dokter. Saya punya kawan, ada dia mondoknya di jauh. Sekarang di TNI, kerja di Banten sekarang. Pun ada juga anak pondok yang jadi pejabat, dan kita kenal siapa orang itu, yaitu Pak Effendi Ahmad. Pak Effendi Ahmad, beliau lulusan pondok, dan sekarang dulu menjadi wakil bupati. Ini anak pondok, yang mana anak-anak itu bukan hanya besar. Bahkan kalau kita jelaskan, misal ada 1000 orang di pondok itu yang jadi ustaz, paling cuma hanya 10 orang, paling banyak 20 orang yang jadi ustaz. Kenapa? Karena memang niat pertama pondok itu bukan untuk jadi ustaz, tapi bagaimana diri kita dibekali, bagaimana anak kita ini dibekali dengan ilmu agama, bagaimana anak kita ini dibentuk akhlaknya dengan ilmu agama, sehingga nanti dia keluar, sehingga nanti dia menjabat jadi dokter, menjadi dokter yang bertakwa, menjabat jadi polisi, menjadi polisi yang bertakwa, menjabat jadi TNI, menjadi TNI yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fungsi utama daripada itu tersendiri. Maka jangan sampai kita salah kaprah memikirkan bahwasanya pondok itu hanya ustaz, beliau sikit, bukan.
Bukan itu fungsi utama. Fungsi utama guru itu mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan Quran, hadis, sunnah, ijma, qiyas. Ini fungsi utama dari pondok. Nah, tadi saya mengatakan hadis yang Muslim, pondok ilmu fardhu al muslim itu ada dua amal konstitual, saya lupa kalau satu sebutkan. Maka kita bahas makna yang kedua daripada hadis pondok ilmu fardhu ala kulli muslim. Pertama, makna konstitualnya tadi yang dijelaskan bahwasanya menuntut ilmu itu tidak ada kata terlambat. Yang kedua, menuntut ilmu itu tidak ada batasan waktu. Karena dikatakan lagi sekali lagi, kelapa muslim itu bisa kita sandarkan kepada orang mau berumur berapapun, selama dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Mau dia tua muda, kecil besar, selama dia beriman, maka dia adalah orang muslim. Maka dari ini bisa kita tarik makna tersirat bahwasanya menuntut ilmu agama itu tidak ada batasan waktu. Karena sering Pak Ibu sekalian, sering sekali terjangkit manusia itu dengan penyakit ketika dia sudah belajar 5-6 tahun bahkan 10 tahun datang dia video. Ya udahlah, tapi belajar lagi. Aku udah pintar, aku udah hebat, aku udah hafal ini, aku udah hafal itu, aku udah bahasanya intinya dia merasa dia sudah cukup dengan ilmu agama. Padahal lafaz muslim di sini itu kalau kita sandarkan ke orang tua itu masih selama raga masih hijau masih dalam raga kita, selama ruh kita masih dalam tubuh kita, masih kita berstatus dengan muslim, maka selama itu juga kita wajib menuntut ilmu agama. Mau berapa puluh tahun kita menuntut ilmu agama, kita masih tetap menuntut ilmu agama, tidak ada yang namanya putus daripada menuntut ilmu agama. Imam Syafi'i, para imamnya para imam, mujtahid mutlak, kecerdasan beliau luar biasa, kepintaran beliau luar biasa. Sampai diriwayatkan beliau kalau mau melihat satu halaman, itu beliau tutup halaman yang lain, karena beliau sudah dibaca langsung hafal. Kalau beliau buka dua halaman sekaligus, takut hafalannya kacau. Jadi ketika beliau baca kitabnya satu halaman dibuka, satu halaman ditutup. Karena beliau sudah dibaca hafal. Itu Imam Syafi'i. Walaupun beliau sudah menjadi imam para imam, walaupun beliau sudah menjadi mujtahid mutlak, tapi beliau tetap masih mau belajar, tetap masih mau hadir ke majelis taklim para imam yang lain. Itu Imam kita Syafi'i. Kalau kita mau ambil contoh yang bisa kita lihat, yang bisa kita saksikan, kita lihat dulu kita bersama apa yang sedang ada. Dan dari kecil berada ilmu agama, udah melalang buana perjalanan ilmu agama beliau sampai berubah di bawah bimbingan Sayyid Muhammad bin Ali bin Malik Hasan. Puluhan tahun beliau belajar, udah jadi alim, tapi beliau masih menetapkan diri beliau datang ke hadir majelis taklim. Padahal beliau tahu yang ngajar ini di bawah beliau. Padahal beliau tahu materi ini itu adalah murid beliau. Tapi karena beliau tahu menuntut ilmu itu tidak ada yang namanya putus. Walaupun beliau sudah alim sekali pun, beliau masih mau datang ke majelis taklim. Sebagaimana karena beliau mengamalkan suatu hadis yang mana sebagai ulama mengatakan ini bukan hadis tapi perkataan ulama, yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kencatlah ilmu itu daripada sejak ayunan sampai ke liang lahat. Beliau amalkan hadis ini. Selama beliau masih hidup, walaupun beliau sudah menjadi orang alim, walaupun beliau sudah belajar puluhan tahun, tapi beliau masih mau datang majelis taklim ini. Apalagi kita Bapak Ibu sekalian, yang ilmu kita tidak sepaku, yang kita ini kalau dibandingkan beliau jauh, maka kita harus lebih semangat lagi, kita harus lebih giat lagi dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata putus dalam belajar ilmu agama. Selama Allah masih kasih kita kesehatan, selama Allah masih beri kita kesempatan untuk datang ke majelis ilmu agama, maka datanglah. Selama badan ini masih sehat, masih mampu untuk berjalan ke majelis taklim, datang. Karena orang yang meninggal, dia Allah beri sebagian thalabul ilmi,
sebagai penuntut ilmu, maka dia meninggal syahid dan dia nanti di surga derajatnya di antara nabi dan dia hanya di derajat saja. Ini dia di atas derajat nabi dan di bawah satu derajat nabi ini ada dia. Karena kenapa? Karena dia meninggal dalam belajar ilmu agama. Maka Abu Yasir Muhammad bin Ali al-Maliki yang luar biasa alim, tetapi beliau tetap terus belajar, tetap terus mengkaji ilmu. Karena kenapa? Karena beliau tahu keutamaan dari penuntut ilmu, dan untuk ilmu tidak ada yang namanya berhenti. Maka beliau tetap membaca kitab, tetap membaca kajian-kajian ilmu agama supaya Allah itu melebeli beliau dengan penuntut ilmu. Walaupun beliau alim, tapi beliau melakukan seperti itu supaya Allah melebeli diri beliau dengan penuntut ilmu, yang mana beliau tahu keutamaan penuntut ilmu ini bagaimana. Ketika mati, ketika wafat, Allah gabungkan dengan orang yang syahid dan Allah kumpulkan bersama nabi-nabi, apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah berikan kepada kita istiqomah, Allah berikan kepada kita hidayah, agar kita selalu dan senantiasa hadir di majelis taklim, hadir untuk menuntut ilmu. Mau berapa umur kita, mau udah mencucu atau cicit, Allah terus jadikan kita penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini, ya rabbal alamin. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada salah ucap, karena sungguh semua kesalahan itu datang daripada diri saya.